Buang jauh-jauh kasus proposisi karena seluruh argumentasi mereka akan saya bidas habis dalam pembicaraan saya kali ini. Juri, selaku tim kontra, kami menolak keras Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Mengapa? Karena sadari bahwa tujuan dari tim kami, tim kontra, adalah pada akhirnya kami akan mengglorifikasi model pendidikan progresif dibandingkan model pendidikan klasik. Karena kami menyetujui bahwasanya model pendidikan progresif akan jauh lebih baik implikasinya daripada model pendidikan klasik. Sebelum memasuki argumentasi kami selaku tim oposisi, saya akan memberikan analogi sederhana. Saya adalah seorang siswa yang sangat aktif. Saya punya bakat public speaking, berdebat, dan saya sangat suka project management. Namun, model pendidikan di sekolah saya adalah model pendidikan klasik yang tidak menggunakan model pendidikan progresif sama sekali. Sehingga membuat bakat saya tidak terlatih dan lama-lama menghilang, Juri. Itulah dunia pada sisi proposisi. Mereka tidak peduli terhadap siswa, masa depan siswa, dan pentingnya soft skill terhadap siswa, Juri. Mereka hanya fokus terhadap nilai akademis tanpa mengasah soft skill siswa. Selanjutnya, sebelum memasuki kepada argumen oposisi, saya akan memberikan bidasan dua respon. Pertama, pendidikan progresif tidak menghilangkan esensi pendidikan klasik. Jadi masih akan ada guru yang menjelaskan pembelajaran berdasarkan mapelnya. Namun pada pendidikan progresif hanya akan ditambahkan pembelajaran berbasis proyek dan pengintegrasian teknologi terbaru, Juri. Selanjutnya, yang kedua, tim proposisi menyatakan bahwasanya moralitas akan ada di sisi pro karena adanya etika terhadap guru yang perannya dianggap lebih dominan dalam suatu kegiatan belajar mengajar, Juri. Namun sadari bahwa argumen moralitas tidak hanya eksklusif di sisi proposisi, sedangkan juga ada di sisi oposisi. Bahkan justru lebih banyak moralitas yang akan terjadi pada sisi oposisi dibandingkan proposisi. Mengapa? Saya akan jelaskan, yaitu yang A. Penilaian baik buruknya suatu hal bukan karena aturan kaku, namun melihat dampaknya. Siswa yang ada pada dunia proposisi, mereka hanya akan menilai baik buruknya karena sudah ada peraturan yang tertulis, Juri. Mereka hanya akan menilai baik buruknya karena sudah ada norma tanpa mereka mengetahui dampaknya. Namun pada sistem pendidikan progresif yang akan ada di sisi oposisi, mereka akan melihat dampaknya. Mereka akan mengetahui mengapa norma ini ada karena mereka melihat sebab dan akibatnya, Juri. Lalu yang D, siswa tidak hanya mengejar nilai tapi juga mengembangkan soft skill. Juri, betapa amoralnya sisi proposisi apabila mereka hanya fokus terhadap akademik saja. Mereka hanya berfokus untuk menyuruh siswa-siswinya untuk memiliki prestasi di bidang akademik saja tanpa mereka memiliki tanggung jawab untuk memenuhi sisi soft skill yang harus ada pada siswa-siswi tersebut, Dewan Juri. Baik, memasuki argumentasi kami selaku tim oposisi akan saya jabarkan dalam bentuk komparasi mengenai mengapa tim oposisi akan jauh lebih baik dibandingkan tim proposisi. Baik, argumentasi kami yang pertama, di mana siswa akan lebih terbiasa pada dunia kerja karena sistem pendidikannya pada saat sekolah menengah sudah dibiasakan, Juri. Sadari bahwa status quo menyatakan dunia kerja itu adalah dunia yang biasanya berbasis proyek. Kita mengerjakan proyek bersama satu tim dan itu sudah dibiasakan, Juri. Dan itu sudah dibiasakan dan akan menjadi suatu kebaikan dari sisi oposisi apabila kita membiasakan untuk siswa-siswi ini belajar soft skill agar mereka bisa beradaptasi di dunia kerja di masa depan, Juri. Lalu 2, siswa tidak hanya fokus terhadap pencapaian akademik namun juga pengasahan soft skill. Pada saat kita diberikan pembelajaran berbasis proyek, kita akan menjalankan adanya diskusi, sifat kepemimpinan, problem solving, komunikasi, dan lain-lain. Dan hal ini adalah hal yang baik. Hal ini akan mengasah soft skill siswa-siswi, Dewan Juri yang terhormat. Dimana pada akhirnya pendidikan progresif akan jauh lebih baik dibandingkan pendidikan klasik. Karena pendidikan klasik hanya senormal, sebatas saja guru menerangkan kepada siswa. Dan kita akan memberikan pola-pola terhadap, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, matematika, dan sejarah hanya dibatasi segitu saja, Dewan Juri yang terhormat. Berbeda dengan sistem pendidikan progresif. Lalu yang ketiga adalah kita lihat dari aspek fungsi pendidikannya. Dalam sisi proposisi, mereka fungsi pendidikannya adalah fungsi pendidikan yang kaku, tidak fleksibel dan tidak relevan dengan zaman, Dewan Juri. Sedangkan dari sisi kontra, dari sisi oposisi, kita lebih adaptif, kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan dunia nyata karena kami sudah dibiasakan untuk kami dapat berdiskusi, melatih sifat kepemimpinan, problem solving, dan komunikasi kita. Lalu yang keempat adalah sumber pengetahuannya. Kita lihat dari sumber pengetahuan klasik, mereka hanya berfokus pada buku, teori, dan praktek yang tidak relevan dengan masa kini. Namun bandingkan dengan sisi kontra, kita lebih fleksibel, menyesuaikan dengan fenomena yang ada untuk sebagai bahan belajar, Juri. Lalu yang selanjutnya, gaya belajar dari tim proposisi, mereka hanya hafalan, retorika,
retorika dan hanya fokus kepada nilai akademik saja, sedangkan pada sisi kontra, kita akan ada project based learning, eksperimen, diskusi, integrasi teknologi yang akan jauh lebih baik. Maka dari itu akan menghasilkan lulusan yang lebih baik pula dari sisi oposisi. Sekian dari kami, bangga menjadi oposisi. Terima kasih.